Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Itikad Ibad Indonesia Kuat. Bapak Ibu semuanya, insan pendidikan yang kami hormati, perkenalkan nama saya Budi Prabowo, Kepala SMP Warga Surakarta. Kita akan bersama-sama untuk terus bertransformasi di dunia pendidikan. Maka pada kesempatan ini kami akan berbagi tentang seperti apa proses transformasi pendidikan di SMP Warga Surakarta. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal juga yang akan kita dapatkan dari proses transformasi itu sendiri. Yang pertama, transformasi di bidang manajerial, kemudian pengelolaan kurikulum, kesiswaan, dan juga sarana prasarana. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ikuti kegiatan kita touring atau kita berkeliling bagaimana proses itu terjadi di SMP Warga Surakarta. Let's go. Ya, inilah kantor tata usaha SMP Warga Surakarta, di mana di tempat inilah ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pusat data. Semua data yang ada di sini adalah kegiatan-kegiatan maupun secara personil, baik dari siswa, guru, karyawan. Yang kedua juga pusat informasi. Apapun produk dari SMP Warga akan keluar dari bagian tata usaha ini dan nanti akan merespon dan selanjutnya untuk tindak lanjutnya. Yang ketiga adalah pusat keuangan. Ya, semua hal yang berkaitan dengan keuangan dikelola di sini dan kita menerapkan cashless, tidak ada uang tunai di dalam kegiatan di SMP Warga Surakarta. Dan yang terakhir adalah pusat keamanan, yang utamanya keamanan data dan keamanan informasi juga. Untuk itu, mari kita coba langsung saja melihat kegiatan apa yang ada di TU SMP Warga Surakarta. Ya, salah satu layanan dari tata usaha adalah penyampaian informasi. Ya. Salah satu fungsi kantor tata usaha adalah memastikan semua informasi yang keluar itu dapat kita akses sebagai kepala sekolah. Sepertinya beberapa hal itu penting, seperti yang kami lakukan di sini. Jadi di handphone saya bisa mengontrol semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMP Warga Surakarta ini. Ini adalah salah satu transformasi di dalam manajemen keuangan. Jadi kita bisa mengontrol posisi keuangan kita, seberapa mungkin ada anak-anak kita atau orang tua yang belum bisa memberikan administrasi yang komplit, kita bisa ngecek setiap saatnya. Jadi kami sebagai pengelola pendidikan harus memastikan bahwa cash flow keuangan kita juga aman. Transformasi pembelajaran memang membutuhkan sarana dan prasarana ya di dalam menghadapi tantangan. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengikuti proses pembelajaran di ruang yang sudah kita siapkan, namanya ruang kolaborasi. Gimon. Nah, sebagai anak-anak, sebelumnya kita itu kan udah mempelajari terkait teks artikel populer. Dari nama ini aja, ada yang masih ingat. Kira-kira artikel populer itu tentang apa? Kamu diminta untuk baca ini, kamu mau nggak, Lea? Halo, selamat pagi. Ya, ini adalah salah satu ruangan yang namanya ruang kolaborasi, di mana anak-anak bisa berkegiatan atau mengadakan kegiatan pembelajaran di ruang ini. Karena di ruang ini sudah difasilitasi dengan berbagai hal, contohnya layar besar, akses internet yang sangat kuat, sehingga di dalam proses pembelajaran, misalnya anak-anak harus langsung akses internet pun tidak menjadi masalah. Oke Kak, gimana pembelajaran hari ini? Lancar banget, Pak. Oke, buat apa ini? Materinya apa ini? Artikel ilmiah. Oke, bisa akses internet lancar? Lancar, Pak. Kalau gangguan, Pak. Oke, ya belajar yang benar ya Kak ya? Ya semuanya aja. Kegiatan pembelajaran selain di ruang kelas, bisa juga kita pakai ruang kolaboratif.
Begitu juga kita bisa memanfaatkan fasilitas di perpustakaan. Perpustakaan kita cukup representatif ya, bisa akses internet juga dengan lancar dan juga tersedia literatur yang banyak sekali yang bisa menjadi tambahan anak-anak di dalam proses pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa memang di dalam proses pembelajaran dimanapun kita harus bisa belajar dan kita sekolah menyediakan sarana prasarana yang harus mampu mengantisipasi zaman. Kita lihat kegiatan anak-anak di perpustakaan kita. Untuk mengakses semua buku yang ada di sini, anak-anak bisa langsung aja ke aplikasi yang kita siapkan. Di sini tinggal mau mencari apa, materinya, anak-anak bisa ngeklik, kemudian bisa mencari. Jadi secara fisik, anak-anak bisa langsung, tetapi kalau mau mencari, kita juga bisa mengakses apa yang sudah kita pakai di sini. Aplikasi yang memudahkan siswa untuk mencari artikel atau bahan belajar mereka. Dan juga di sini bisa juga untuk mereka berkolaborasi dengan berkelompok, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi ruang perpustakaan cukup representatif untuk kegiatan pembelajaran. Ya, setiap siswa bisa langsung datang ke perpustakaan dengan cara scan kartu perpustakaan masing-masing anak, sehingga langsung kedetek kapan dia masuk ke ruangan ini dan apa yang dilakukan oleh anak-anak di perpustakaan ini. Lanjut, ya. Ya, di SMP Warga Surakarta dalam rangka literasi finansial, kita memperkenalkan anak kita harus mempunyai sebuah kartu yang mana saat ini sudah mulai berkembang di mana aja. Kartu ini adalah kartu untuk pembelian di kantin. Karena mulai Oktober tahun 2024, kita sudah menerapkan sistem non-tunai atau cashless. Jadi anak-anak semuanya dalam mereka belanja atau mereka jajan harus mempunyai kartu yang sudah disediakan oleh sekolah. Ruang pembelajaran yang lainnya adalah sebuah GOR. SMP Warga memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan bakat, ya khususnya di bidang olahraga. Tentunya kita sangat apresiasi sekali terhadap prestasi-prestasi anak-anak kita, maka kita juga harus menyediakan sarana yang memadai untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita semua. Inilah GOR SMP Warga Surakarta. Warga Creative Zone adalah sebuah lokasi di mana kita juga menyediakan fasilitas untuk anak-anak kita. Di sini dibangun sebuah asrama atau mes untuk anak-anak kita yang mungkin dari luar kota, yang tidak memungkinkan untuk selalu pulang pergi dari rumah, maka kita menyediakan secara prasarana dengan mendirikan sebuah mes. Mari kita masuk ke asrama. Ini adalah fasilitas yang ada di asrama. Ini ada toilet, ini kan asrama putra, yang sebelah adalah asrama putri. Ini juga ada pantry kalau ada anak-anak pengen apalah masak-masak mie. Dan ini kamarnya. Jadi kita cukup lumayan representatif untuk berkembangnya anak-anak di dalam berkegiatan selama di SMP Warga Surakarta. Hal yang paling penting dalam proses pembelajaran adalah praktek. Karena dengan berpraktek, anak langsung bisa apa ilmu yang dia dapatkan dari sebuah teori, dia dapat langsung mengaplikasikan dalam sebuah praktek. Untuk itu SMP Warga Surakarta menyediakan juga sarana prasarana untuk praktikum yang mungkin sudah memenuhi standar yang disyaratkan oleh pemerintah. Mari kita masuk ke masing-masing lab di SMP Warga Surakarta. Demikianlah proses transformasi pendidikan di SMP Warga Surakarta menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita siapkan semuanya, transformasi di bidang manajerial, di bidang sarana prasarana, dan semua kegiatan untuk anak-anak kita yang hebat di masa depan. GTK hebat, Indonesia
kuat.